Halo sobat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu film terbaik Tamil India yang berjudul Bruce Lee The Fighter yang rilis tahun 2015. Film yang disutradarai oleh Srinu Vaidla, dibintangi oleh Ram Charan dan Rakul Fred Singh sebagai pemeran utama. Daripada penasaran, mari sob, kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang anak Kartik dan Kavya kecil yang merupakan anak dari Ramachandra Rao. Mereka merupakan keluarga kalangan menengah. Ramachandra ingin anaknya Kartik menjadi seorang kolektor jika besar nanti. Ya, jika di Indonesia kolektor adalah penagih hutang, lain halnya di India. Di India, kolektor adalah sebuah jabatan bergengsi, gitulah. Dan untuk mewujudkan hal itu, ayahnya berencana akan menyekolahkan Kartik ke Delhi Public School. Cita-cita itu juga sangat diimpikan oleh adik Kartik, adalah Kavya. Namun orang tua mereka tidak mampu jika harus membiayai mereka berdua. Hal itu lalu membuat Kavya kecewa dan sedih. Malam harinya, Ramachandra dan istrinya berdiskusi tentang pendidikan kedua anaknya. Namun Kartik yang saat itu belum tidur mendengar percakapan itu, bahwa orang tuanya hanya mampu membiayai pendidikan untuk Kartik saja menjadi kolektor. Kartik yang menyadari hal itu kemudian bertekad sejak saat itu untuk menjadikan Kavya seorang kolektor. Bahkan Kartik sampai mengorbankan pendidikannya sendiri dengan sengaja membuat nilainya rendah di sekolah sehingga tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Delhi Public School. Ayahnya yang kecewa kemudian memarahi Kartik habis adegan perkelahian antara polisi dan preman itu. Dia langsung fans kepada Kartik, padahal sebenarnya dia kebetulan lewat dan berpakaian polisi karena dia adalah stuntman atau pemeran pengganti dalam sebuah film. Kartik yang akrab dipanggil Bruce Lee oleh temannya akan syuting menggunakan pakaian polisi. Scene beralih ke hotel bernama Grand Place. Di sana sedang terjadi keributan, di mana seorang pria melepaskan tembakan secara brutal kepada pengunjung hotel. Beberapa orang kemudian tertembak mati. Polisi Raffi dan Komisaris Martan kemudian datang dan berhasil melumpuhkan pengacau itu. Martan lalu menyampaikan kepada wartawan bahwa pelaku penyerangan tersebut adalah seorang teroris dari kelompok jihad dan dia berjanji akan segera meringkus orang-orang yang terlibat. Polisi Raffi lalu mendapatkan bukti terkait serangan di hotel itu dan dia segera menghubungi Komisaris Martan dan menyampaikan bahwa orang di balik penyerangan itu bukanlah kelompok teroris, melainkan penjahat yang bernama Devak Raj. Ia lalu melakukan pertemuan dengan Martan, namun ia tak menyangka bahwa Martan adalah pengkhianat yang menjadi antek Devak Raj. Raffi kemudian diminta menyerahkan bukti yang dimiliki, namun Raffi tidak membawanya. Dan hal itu membuatnya hanya disekap saja. Scene beralih ke ayah Kartik, Ramachandra. Ia bekerja di perusahaan Pasundara Farmasi sebagai manajer pabrik. Pimpinan perusahaan bernama Jayarat sangat baik kepadanya. Semua karyawan termasuk kepada Ramachandra. Kartik diminta ayahnya untuk bergabung dengan perusahaan itu. Namun Kartik selalu menolak tawaran ayahnya itu. Dia berkata lebih nyaman berprofesi sebagai stuntman. Ramachandra sedang berusaha mendapatkan kursi akademi untuk Kavya agar bisa menjadi kolektor, tapi dirasa sangat sulit karena hanya rekomendasi kepala sekretaris India yang bisa mewujudkan itu. Lalu Kartik yang mendengar hal itu langsung pergi ke rumah kepala sekretaris karena memang cita-citanya sejak kecil ingin melihat Kavya menjadi kolektor. Sayangnya pejabat itu menolak membantu dan Kartik pun langsung diusir. Kartik yang sudah putus asa, dia terus menunggu seharian hingga malam. Karena tidak mau pulang dengan sia-sia, dia bahkan melanjutkan sampai pagi hari menunggu di depan rumah sang pejabat itu. Namun sama sekali tidak dihargai oleh tuan rumah. Sesuatu pun terjadi. Anak kepala sekretaris yang akan diantar ke sekolah tiba-tiba membuat mobil melaju. Semua orang di sana menjadi kaget dan panik. Anak itu mulai ketakutan. Kartik kemudian mengejar dan menyelamatkannya. Kartik lalu berusaha menaiki mobil dan segera mengeluarkan anak itu yang nyaris tertabrak truk.
Kejadian itu pun membuat hati kepala sekretaris luluh. Sesampainya di rumah, Kartik menyaksikan ayahnya sangat bahagia menerima telepon. Ternyata itu berita bahwa Kavya telah mendapat kursi akademi. Dia lalu memuji anak perempuannya itu, dan lain halnya dengan Kartik, ia semakin dihina. Teman Kartik lalu menceritakan kepada Kavya dan ibunya pengorbanan yang telah dilakukan oleh Kartik pada Kavya dan ibunya. Kartik berkata sengaja tidak menyampaikan kebenaran meski dihina untuk menjaga perasaan ayahnya. Thanks, Ram. Thank you so much. Ternyata Via memposting perkelahian Kartik dan preman tadi ke sosial media. Lalu video itu pun viral. Hal itu justru membuat Kartik marah. Ia kemudian langsung mendatangi Kavya ke kantornya. Namun saat tiba di kantor itu, semua orang di sana langsung menggerogoti Kartik karena kagum polisi viral mendatangi kantor mereka. Ria kemudian mendatangi juga dengan penuh pujian. Dan bukannya marah, Kartik justru terpesona dengan kecantikan Ria. Dan seketika amarahnya pun padam. Gadis itu pun memperlihatkan bahwa ia sedang merancang video game yang dinamai Super Cop, yaitu game tentang kehebatan dan keberanian seorang polisi. Dan Kartik hanya mengangguk-angguk saja ketika Ria menganggapnya sebagai polisi asli. Ia ingin menerangkan kepada Ria bahwa dirinya bukanlah polisi, tapi tak diberi kesempatan oleh Ria. Ria bahkan memanggil Kartik menyelidiki perusahaan minuman keras ilegal. Karena khawatir dengan keselamatan Ria, ia pun datang. Ia lalu mengutak-atik para pelaku pengoplos miras ilegal. Ria lalu menelpon ke kantor polisi agar para pelaku ditangkap dan pabriknya pun ditutup. Police! Polisa? Kartik kemudian pergi ketika wartawan datang. Sementara Ria terus saja berpikir bahwa Kartik adalah polisi rahasia, sehingga menghindari sorotan media. Pabrik miras tadi ternyata milik Depak. Lalu polisi Ramji yang mirip Super Mario ternyata berada di bawah ketiak Depak. Ramji kemudian diminta untuk menangkap Kartik yang telah merusak bisnisnya itu. Saat keluarga Kartik berkumpul di rumah, tiba-tiba bos ayahnya Jayaraj datang. Mereka ternyata berniat melamar Kavya karena anaknya Rahul jatuh cinta kepada Kavya. Lamaran itu pun diterima oleh Kavya setelah mendapat persetujuan dari Kartik. అబ్బాయి ఎవరు? మా అబ్బాయి అండి. గుడ్ న్యూస్ మీ రామచంద్రరావు నేను. Suatu hari, tiba-tiba ayah Kartik melihat Kartik diboncengi oleh seorang gadis yaitu Ria. Namun saat itu, Kartik pura-pura tidak mengenal ayahnya dan memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang polisi. Namun ayahnya yang masih bingung langsung pergi ke lokasi syuting. Kartik yang sudah menyadari hal itu kemudian bergerak cepat sehingga ayahnya tertipu dan mengira memang benar bahwa ada polisi yang mirip anaknya. Polisi Super Mario terus saja didesak oleh Depak Raj untuk menangkap orang yang memporak-porandakan pabriknya. Lalu Ria yang dianggap pacarnya pun diculik dan dibawa ke gudang tempat penyimpanan uang palsu milik Depak. Ria lalu berhasil menghubungi Kartik dan memintanya datang menyelamatkannya. Dan lagi-lagi Kartik memporak-porandakan tempat itu lalu menyelamatkan gadis andalannya. Police! Polisi dan wartawan pun kembali ditelepon oleh Ria dan tempat itu lagi-lagi ditutup. Hal itu pun membuat Ria semakin kelepek-kelepek kepada Kartik. Depak lalu sangat murka mendengar kejadian itu. Kabar tak sedap lainnya pun muncul karena kasus penyerangan di Hotel Grand Place akan diputuskan minggu depan. Dan Hakim Ram Gopal yang menangani kasus tersebut tidak bisa disogok. Untuk menundukkan Ram Gopal, Depak menjebak putri sang hakim dengan kasus narkoba. Ram yang mengetahui hal itu akhirnya mendatangi kantor polisi dan menjamin anaknya, namun kasus belum bisa dicabut. Ternyata salah satu teman anak hakim yang ikut ditangkap adalah Kavya. Dan ketika Kavya pulang ke rumah, Kavya terlihat murung. Lalu di kamar, Kavya bersedih dan mengingat apa yang telah menimpanya. Kavya yang tak kuat menghadapi kenyataan kemudian memutuskan untuk gantung diri. Kartik yang menyadari hal itu lalu datang tepat waktu. "Kami tidak akan bisa hidup jika sesuatu terjadi padamu," ujar Kartik yang melihat adiknya yang mencoba bunuh diri.
Kavya pun mengundurkan niatnya dan langsung memeluk kakaknya. Kavya kemudian menceritakan apa yang telah dialaminya. Dia diculik dan disuntikkan narkoba. Kavya merasa sudah tidak memiliki masa depan lagi karena tidak akan bisa menjadi kolektor jika ada kasus polisi. Padahal orang tua dan kakaknya sudah berkorban banyak agar dirinya bisa menjadi kolektor. Saya tidak bisa menjadi kolektor sekarang, jadi lebih baik saya mati saja, ujar Kavya lagi sambil menangis. Kartik yang mendengar cerita adiknya langsung tersulut emosi dan langsung mendatangi tempat Depak. Kartik lalu mempreteli para bajingan dengan penuh amarah karena telah merusak kehidupan adiknya. Only resound. Kini tiba giliran Depak yang diangkat, dibanting, diputar-putar seperti adonan martabak hingga tak berdaya. Bos kejahatan itu kemudian diseret ke kantor polisi seperti binatang. Kartik lalu meminta polisi Super Mario mencabut kasus narkoba yang menyeret adiknya karena semua itu hanyalah jebakan. Sesampainya di rumah, Kartik justru mendapatkan hujatan dari ayahnya. Keluarga sedang sibuk menyiapkan acara pertunangan adiknya, tapi ia malah keluyuran, ujar ayahnya. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang telah terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh Kartik. Kartik hanya diam mendengar ocehan ayahnya dan justru memeluk ayahnya yang marah-marah dan membuat ayahnya keheranan. Kartik kemudian memberitahu Kavya bahwa kasus di kepolisian sudah dicabut dan cita-citanya untuk menjadi kolektor akan segera terwujud. Kavya yang mendengar hal itu sangat bahagia. Sin kemudian memperlihatkan Depak dijenguk oleh ayahnya. Ternyata Depak adalah putra Jayaraj dari istri pertamanya Malini. Dan rahasia itu pun tidak diketahui banyak orang. Kemudian Jayaraj menghadiri acara pertunangan anaknya Rahul dengan Kavya. Saat itu ia belum menyadari jika Kartik adalah orang yang telah membuat Depak terbaring di rumah sakit. Jayaraj menginstruksikan agar seluruh keluarga orang yang telah memukul anaknya dihabisi. Martan dan anggotanya lalu mengawasi Ria, orang yang dekat dengan yang dicari. Di saat yang sama, terlihat Kartik menjemput Ria. Ria mengajak Kartik datang ke rumahnya karena keluarga besarnya sudah menunggu. Kartik lalu diperkenalkan sebagai seorang polisi hebat di hadapan keluarganya. Ria mengatakan bahwa dirinya akan menikah dengan Kartik. Hal itu lalu membuat Kartik bahagia sekaligus kaget. Apalagi ayah Ria datang jauh-jauh hanya untuk sekedar bertemu calon menantunya. Dan ternyata ayah Ria adalah Direktur Biro Intelijen India, Bharadwaj. Kartik yang kaget mendengar siapa ayah Ria mencoba untuk kabur. Namun di saat yang sama, Bharadwaj sudah tiba di TKP. Dan Kartik kemudian diajak bicara empat mata. Di sisi lain, Marta menyadari jika rumah yang dipantau sejak tadi adalah milik Direktur Biro Intelijen. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hacker peliharaannya yaitu Stephen. Dan komplotan polisi antek itu pun langsung ngacir dari TKP. Sementara itu, Kartik sedang spor jantung diinterogasi oleh ayah Ria. Ayah Ria yang seorang kepala Biro Intelijen mengetahui segalanya tentang Kartik. Saya mengetahui segalanya tentang putri saya, ucap Bharadwaj. Kemudian Kartik yang sudah panik dan pucat berkata sudah siap mengakui segalanya kepada Ria. Hal itu justru dilarang oleh Bharadwaj. Kartik malah diberikan sebuah misi untuk membongkar kebusukan Jayaraj. Bharadwaj akhirnya mengungkapkan siapa sebenarnya Jayaraj. Dia bukanlah seperti yang diketahui banyak orang. Jayaraj penjahat kelas kakap yang licik. Dia sebenarnya setuju menikahkan Rahul dengan adik Kartik hanya untuk membangun citra positif saja, alias pencitraan. Rahul hanyalah anak tiri Jayaraj dari istri resminya Vasundhara. Jayaraj menikahi Vasundhara yang saat itu seorang janda demi mendapatkan hartanya karena ayah Vasundhara adalah orang kaya raya. Vasundhara sama sekali tidak tahu jika Jayaraj sudah memiliki istri dan anak. Hanya kamu yang memiliki kesempatan bisa melihat Jayaraj dari dekat melalui ayah kamu. Saya memilih kamu untuk misi ini, ucap Bharadwaj kepada Kartik.
Kartik langsung menyetujuinya karena yang dia pikirkan adalah nasib adiknya Kavya. Obrolan empat mata itu pun berakhir. Bharat kemudian memberitahu Ria jika dirinya menyukai Kartik. Komisaris Martan sekarang meyakini bahwa pemuda yang memukul anak Jayaraj adalah perwira dari Biro Intelijen. Hal itu membuat Jayaraj menunda untuk balas dendam sampai dirinya dilantik sebagai Dewan Legislatif. Sementara Kartik untuk memuluskan misinya, Kartik akan bergabung dengan perusahaan Jayaraj dengan bantuan ayahnya. Cukup mudah bagi Kartik untuk bergabung, bahkan mampu membuat Jayaraj dan istrinya Pasundaran terkesan pada pertemuan pertama. Scene kemudian berpindah saat Martan berpapasan dengan Kartik di kantor Jayaraj. Dia kaget melihat orang yang dicari selama ini berkeliaran di tempat itu. Martan kemudian menghubungi hackernya untuk mencari tahu. Namun hal itu sudah diantisipasi oleh ayah Ria. Identitas Kartik telah dimanipulasi sebagai Vikram Kumar, perwira Biro Intelijen untuk mengelabui. Ayah Kartik pun dipanggil oleh Jaya. Ia lalu berkata jika ada polisi yang mirip dengan anaknya. Jayaraj pun berhasil dikibuli bahwa Kartik dan Vikram Kumar adalah orang yang berbeda. Seorang petugas intelijen lalu ditugaskan untuk membantu membuka kedok Jayaraj bahwa dia memiliki istri pertama bernama Malini. జ్వరం వచ్చిన కోతి కళ్ళు ఇప్పుడు చల్లేసిన కోతి. Suzuki yang menyamar sebagai tukang berhasil memainkan perannya. Kartik juga terus membuat Pasundara meragukan suaminya, sehingga pada akhirnya Jayaraj pun mengakui jika Malini adalah istrinya. Vasundara yang menyaksikan hal itu langsung sakit hati dan merasa telah ditipu selama puluhan tahun. Setelah pernikahan Rohul, dia meminta Jayaraj untuk keluar dari perusahaannya, termasuk mundur dari politik. Kartik lalu terlihat sangat bahagia karena misinya sukses. Keesokan harinya, pernikahan Kavya dan Rohul pun dilangsungkan. Kavya terlihat bahagia sekaligus sedih karena akan berpisah dengan kakak tercintanya. Di saat yang sama, Bharadwaj menginformasikan kepada Kartik tentang keberadaan Raffi. Raffi ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah disiksa oleh anak buah Jayaraj. Hacker yang membobol server Biro Intelijen juga ditahan, sehingga Komisaris Martan pun tidak bisa mengelak. Berbagai kebusukan Jayaraj semakin terkuak, termasuk adanya obat-obatan palsu yang dijual olehnya, sehingga membunuh banyak orang. Petugas dari Delhi sebenarnya sudah mengantongi bukti obat palsu itu, tapi dibunuh dalam serangan di Hotel Grand Place tadi dan dibuat seolah-olah dilakukan oleh teroris. Bukti obat palsu didapatkan oleh Raffi dari pelayan hotel, dan jika Raffi sudah sadar maka tamat riwayat Jayaraj. Selanjutnya, kamu harus mengaku kepada putri saya kalau kamu bukanlah polisi, pinta Bharat kepada Kartik. Kartik kemudian menemui Ria dan mengaku jika dirinya bukan polisi. Kebohongan itu dilakukan karena ia tidak ingin Ria pergi dari hidupnya. Dan bukannya marah, Ria malah memeluk Kartik. Saya mencintai kamu bukan karena profesi kamu, ucapnya. Kemudian Jayaraj yang sudah merasa hidupnya telah hancur sangat marah. Kartik yang dianggap perwira Biro Intelijen Vikram Kumar ditawan oleh Jayaraj. Kartik kemudian ditembak hingga mati oleh Devak yang sudah pulih. Lalu rencana Jayaraj selanjutnya adalah membunuh Vasundara, Rahul, dan Kavya. Sedangkan mayat Vikram alias Kartik dibuang ke sungai. Anak buah Jayaraj kemudian menyerang rombongan Vasundara. Dan saat mereka akan dihabisi, seorang tiba-tiba terjun dari helikopter. Itu adalah Kartik. Ternyata dia hanya berpura-pura mati saat ditembak tadi. Dan sekali lagi, mereka telah dikibuli. Ternyata, polisi Ramji yang bersama Jayaraj dan Depak adalah David, sutradara film. David memiliki tubuh dan wajah yang mirip dengan Ramzi alias Super Mario.
Saat Kartik ditembak, tubuhnya juga sudah dipasang kulit anti peluru. Semua itu dilakukan untuk mengetahui apa rencana Jayarat selanjutnya. Kartik lalu menyelamatkan Kavya bersama keluarga barunya. Aksi tembak dan kejar-kejaran pun terjadi. Anak buah Depak kemudian dibabat habis. Depak yang ingin membunuh Kavya kemudian dikirim ke neraka oleh Kartik. Jayarat selalu menerima informasi jika keluarga Vasundara sudah mati, dan betapa kagetnya ia karena bukannya mayat Rohul atau Vasundara yang ada di depannya, namun itu mayat anaknya sendiri. Di saat yang sama, Kartik lalu mengungkapkan jati dirinya, bahwa dialah yang telah memukul dan membunuh Depak. Adanya petugas polisi yang mirip dengan dirinya hanyalah tipuan belaka. Jayarat yang sangat marah anak kesayangannya telah dibunuh oleh Kartik kemudian memanggil Ramachandra. Kartik lalu diminta datang. Di saat yang sama, Jayarat menceritakan semua pengorbanan Kartik kepada keluarganya. Kartik sangat menyayangi keluarganya. Bagaimana jika saya membunuh kamu di depan matanya? Ujar Jayarat kepada Ramachandra. Kini Ramachandra mengetahui jasa Kartik, dan di saat itu juga Jayachandra menusuk tubuh Ramachandra berkali-kali. Jayarat benar-benar balas dendam dan menunjukkan kepada Kartik kematian ayahnya. Kartik yang tak berdaya ayahnya terluka parah, Jayarat kemudian memberikan dua opsi, menyelamatkan ayahnya atau kekasihnya Ria yang sudah diculik oleh anak buah Jayarat. Jayarat kemudian pergi dan berencana lari meninggalkan India. Sementara Kartik mengamuk dan langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Lalu Kartik meminta aktor ternama India Selatan Shiran Jeevi untuk menyelamatkan Ria. Kartik ternyata mengenal dan berteman baik dengan megastar itu. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ayahnya mengungkapkan rasa bangga setelah mengetahui pengorbanan Kartik. Orang yang akan mati biasanya sangat mengkhawatirkan keluarganya, tapi saya sama sekali tidak khawatir karena saya yakin kamu akan merawat keluarga dengan sangat baik. Bagaimana kau bisa menanggung semua hinaan saya selama ini? Kamu telah melakukan banyak hal untuk keluarga. Maafkan ayahmu, ucap Ramachandra. Sementara itu, Jayarat memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Ria. Tapi Shiran Jeevi datang dengan gagahnya menggunakan helikopter. Semua anak buah Jayarat lalu dipreteli satu persatu. Ria lalu diselamatkan, Shiran Jeevi dan Ramachandra pun terselamatkan. Sementara Jayarat ditangkap oleh Biro Intelijen berdasarkan bukti yang diberikan polisi Raffi. Beberapa hari kemudian, semua keluarga berkumpul. Kini Kartik begitu dipuji. Ria lalu menyodorkan formulir pendaftaran menjadi polisi sungguhan kepada Kartik dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton ya sob. Dan jika ada saran silahkan ke kolom komentar ya. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Terima kasih. Dadah.